Episode 1, Gadis Kecil. Rasya, ada masalah dengan perusahaan yang ada di Jepang. Malam ini juga papa meminta kamu pergi untuk memeriksanya, perintah Baskoro pada putra sulungnya. Rasya Baskoro adalah putra sulung sekaligus anak laki-laki satu-satunya. Baskoro, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak cabang di dunia. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, Rasya belum juga memiliki kekasih, membuat orang tuanya cemas dan berusaha menjodohkannya dengan beberapa anak koleganya, namun selalu saja Rasya menolak. Rasya selalu bersikap dingin, tak banyak bicara, bahkan dia sengaja menutup diri, hingga banyak yang tidak mengenalinya sebagai anak pengusaha sukses. Baik, Pak, jawab Rasya. Rasya meminta Reno menyiapkan jet pribadi untuknya malam ini juga. Setengah jam kemudian Rasya dan Reno sudah berangkat ke Jepang. Pagi-pagi sekali mereka sampai di kantor dan langsung melakukan sidak. Membuat para staf dan manajer di sana terlihat panik. Semuanya berbaris rapi, bos pemilik perusahaan sudah tiba, kita harus mengadakan penyambutan, perintah Pak Hartama selalu wakil direktur pelaksana. Semua tampak berbaris rapi. Rasya berjalan masuk diiringi oleh Reno. Dengan jas hitam dan kacamata hitamnya menambah ketampanan Rasya. Rasya terus berjalan dengan wajah datar melewati barisan karyawan yang menyambutnya. Banyak karyawan yang berbisik melihat ketampanan bos mereka. Setelah acara penyambutan semua kembali ke ruangan masing-masing, dan kembali bekerja seperti semula. Rasya segera mencari akar permasalahan yang terjadi di perusahaannya dan sudah memeriksa semua data serta meninjau langsung ke lapangan. Dan dia menemukan beberapa permasalahan. Tampaknya kita akan lama di sini, Ren, ucap Rasya sambil memijit pangkal hidungnya. Rasa lelah menghinggapi tubuhnya atas aktivitas mereka seharian ini. Anda ingin tinggal di apartemen? Atau di hotel? Tanya Reno. Cari hotel terdekat, aku tidak ingin membuang waktu jika kita tinggal di apartemen dan terkena macet. Baik bos, jawab Reno. Reno segera memesan hotel untuk mereka menginap. 2 buah kamar suite room untuk mereka berdua. Selesai dari kantor, Rasya mengajak Reno minum di bar yang letaknya di lantai atas hotel. Kali ini penampilannya berbeda. Rasya hanya mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat hingga ke siku dan celana bahan. Di tempat lain, Akila yang baru selesai syuting bersiap pergi mencari kesenangan dan ketenangan bersama teman-temannya. Namanya Akila, dia adakah putri dari pasangan Radit Ferdiansyah dan Alia, suami pengganti, dia berusia 21 tahun. Akila seorang model berparas cantik, anggun tapi lugu dan polos. Untuk menutup rapat jati dirinya yang sebenarnya Akila menggunakan nama Liliana. Hingga teman-temannya tak mengenalnya sebagai Putri Radit, mereka hanya tahu dia adalah Liliana seorang model. Hidup di dunia hiburan membuatnya larut dalam pergaulan bebas, semua dia jalani hanya karena takut disebut kurang pergaulan. Karena selama ini dia dikekang oleh keluarganya. Akila sebenarnya gadis yang baik, tapi dia sedikit pembangkang mungkin karena papanya terlalu memanjakannya. Kenakalannya membuat orang tuanya murka, Akila nekat kabur dari rumah di hari pernikahannya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya. Padahal akad nikah akan segera digelar. Dia nekat lari karena tak ingin menikah dengan orang yang tak dia cintai. Mau tahu kisahnya baca di Paksa Nikah. Dirinya yang seorang model tak mau menikah di usia muda, apalagi dengan tegas Al mengatakan jika dia memiliki kekasih, dan mereka sepakat kabur. Akila tak mau hidup dengan orang yang tak dia cintai. Hal ini membuat orang tuanya murka dan memblokir semua fasilitas untuknya. Akila tak menyerah, dia semakin fokus pada dunia glamor yang ditawarkan oleh rekan-rekannya sesama model. Merasa bisa mencari uang sendiri, dan mendapatkan kebebasan Akila menikmati kehidupannya yang sekarang. Dan disinilah Akila berada, di bar bersama teman-temannya, suara musik yang memekakkan telinga menyambut kedatangan Rasya dan Reno. Ratusan manusia meliuk-liuk di bawah pengaruh musik yang menghentak sangat keras menjadi tontonan utama di sana.
Bau minuman beralkohol kental menyekat di indera penciuman. Rasya dan Reno memilih duduk dan menatap hingar-bingar orang yang mabuk menikmati surga dunia. Beberapa orang gadis berpakaian seksi mendatangi mereka namun dengan cepat Reno menyuruhnya pergi. Liliana turun yuk. Ajak Derry temannya sesama model. Enggak ah. Males aku capek, jawab Liliana. Lu enggak minum? Tanya Selin. Maaf, kamu kan tahu aku nggak bisa minum? Lagi pula besok pagi aku ada pemotretan, jawabnya, terus kita ngapain? Nggak seru ih. Gimana kalau kita main truth or dare? Usul Manda. Hukumannya apa? Tanya lagi Liliana, aku mau yang sedikit menantang. Ucap Selin. Gimana kalau yang kalah terus nggak mau jujur hukumannya mencubit pipi cowok, ucap Nindi. Nggak seru udah biasa, ucap Manda, ya dia biasa dengan pergaulan bebas. Seru dong, jika yang dicubit cowok yang ada di sana, tunjuk Nindi dengan dagunya menunjuk ke arah Rasya. Gue baru lihat cowok itu pertama kali datang ke sini, dia ganteng bukan? Pengennya gue yang dapat hukuman, biar gue yang cubit tuh cowok siapa tahu dia mau gue ajak ngamar, ucapnya lagi, langsung dapat sorakan dari teman-temannya yang lain. Apalagi setelah tahu semua fasilitasnya dicabut oleh orang tuanya. Padahal Lily rela kabur hanya demi cinta. Gimana Lily, seru bukan? Tanya Nindi. Siapa takut, ucapnya tak mau kalah, enang Lily, bukan lu yang menang. Permainan dimulai, dan sayangnya botol mengarah kepada Lily, sial gue yang kenal, pilih truth atau dare. Tanya Manda. Tak mau rahasianya terbongkar dan dijauhi oleh teman-temannya, Lily memilih menerima tantangan, ya pernahlah, tapi itu rahasia, aku pilih dare, ucapnya berdiri. Langkahnya gemetar dan gugup berjalan ke arah meja Rasya. Dia sempat menoleh ke belakang tampak Nindi memberikan semangat padanya. Tenang Lily hanya sebuah cubitan, bukan apa-apa, batinnya. Lily terus melangkah hingga dia berdiri di samping Rasya, tangannya memukul pelan pundak Rasya dan Rasya menoleh, tiba-tiba, dia mencubit pipi Rasya singkat. Hanya beberapa detik, Lily melepaskan tangannya. Mata Rasya membulat sempurna begitu juga dengan Reno. Dia begitu terkejut dengan gadis di hadapannya yang tiba-tiba mencubitnya tanpa basa-basi. Gadis itu terlalu berani menyentuh dirinya, apa dia tidak tahu siapa pria yang dia hadapi? Hanya sekejap kemudian Lily berjalan menjauh, namun baru beberapa langkah tangannya sudah ditarik kuat hingga tubuhnya bertabrakan dengan tubuh Rasya. Aroma maskulin tercium jelas di indera penciumannya, sesaat Lily merasa nyaman dan melayang, detik berikutnya dia tersadar dan segera berontak. Apa yang kau lakukan gadis kecil? Suara bariton itu terdengar dingin dan penuh tekanan. Lily mendongak, sejenak keduanya saling pandang, netra mereka terkunci. Rasya dapat melihat dengan jelas wajah gadis manis di hadapannya, alis tebal, hidung mancung dan bibirnya yang tipis terlihat sangat menggoda. Manik mata hitam dan bulat seolah menghipnotisnya untuk menyelaminya lebih dalam lagi. Lepaskan aku, ucap Lily. Rasya tersadar, senyum mengejek jelas terlihat di wajahnya. Kau harus bertanggung jawab Nona, bisik Rasya pelan. Melihat bibir mungil Lily sekilas, rasanya dia ingin kembali menyesapnya. Entahlah padahal Rasya bukan tipe pria yang mudah tergoda dengan seorang wanita, apalagi yang baru saja dia kenal. Maaf Tuan, Anda salah paham, aku bukan wanita seperti itu, aku hanya menjalankan hukuman, ucap Lily sambil berusaha melepaskan tangannya dari cekalan Rasya. Oh ya, lalu tadi apa? Jika bukan kau menggodaku, bisik Rasya di telinga Lily, hembusan hangat nafas Rasya menyapu telinganya membawa desiran aneh di tubuhnya. Tubuh Lily bergetar namun sekuat tenaga dia menyembunyikannya agar Rasya tak mengetahuinya. Maaf Tuan, aku hanya diperintahkan teman-temanku di sana, sekarang lepaskan aku, kali ini Lily terlihat memohon. Rasya bukannya melepaskan, justru dia semakin menarik tubuh Lily merapat padanya dan tangannya memegang tangan Lily erat. Aku akan menunjukkan bagaimana bubitan yang sebenarnya.
Rasya mendaratkan tangannya ke pipi Lily dan tanpa menunggu balasan dia mendorong dengan kasar. Lily terus berontak. Rasya melepaskannya setelah dia melihat Lily kesakitan. Keduanya berlomba menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk memenuhi rongga dadanya yang kosong akibat cubitan lembut mereka tadi. Plak! Lily mendorong Rasya. Matanya berkaca-kaca. Lily menangis, dia merasa dilecehkan. Dengan langkah cepat dia kembali ke meja teman-temannya mengambil tas dan segera pergi. Dia tak menghiraukan panggilan Manda dan Nindi. Manda dan Nindi hanya saling pandang. Kau tak mengejarnya? Tanya Manda. Tidak, jawab Nindi. Nindi menyesap minuman di depannya. Turun yuk. Ucapnya ke arah Derry. Lily berlari hingga keluar untuk mencegat taksi dan segera masuk. Lily tak lagi dapat membendung air matanya. Dia menangis sedih, tangannya terus mengusap pipinya untuk menghilangkan bekas cubitan rahasia yang masih jelas terasa di pipinya.